semuanya, balik lagi di channel Gabrina Crochet. Di video kali ini kita akan lanjutkan part 2 membuat tote bag yang super cantik ini. Di part 1 kemarin kita udah selesai membuat badan tas. Di part 2 ini kita akan membuat bagian handle-nya. Untuk project ini kita gunakan benang polygap 3 gulung, masih ada sisa ya, dan hakpen nomor 5. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan untuk teman-teman yang mau join kelas merajut dari 0 sampai mahir, bisa langsung cek infonya di bagian description box. Nah, untuk gantungan tas rabbit yang super lucu ini, teman-teman bisa lihat cara mendapatkan patternnya di bagian description box juga ya. Nanti teman-teman bisa klik aja link yang sudah saya share di sana. Oke, ini kita beri penanda dulu di bagian mana yang akan kita bikin handle-nya ya, kiri dan kanan pastikan sejajar hitungannya. Jika ada 18 di kiri, di bagian kanan juga harus 18 ya. Begitupun dengan bagian tengahnya, depan dan belakang juga harus sejajar ya. Kiri dan kanan untuk bagian depan belakang juga harus sejajar. Oke, kalau sudah sejajar, teman-teman sudah hitung ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Ini kita fasten off dulu di bagian badan tas tadi. Kita buat satu rantai, tarik benang agak panjang, lalu gunting. Sisa benang dirapikan ke bagian dalam tas ya. Oke, ini kita mulai aja di lubang yang kita beri penanda ini. Ini pastikan hitungannya sama ya, kiri dan kanan. Nah, ini kita mulai dari sini. Dari bagian depan tas, kita mulai di lubang yang sejajar dengan lubang DC. Di sini kita masukkan benang baru. Di awal baris kita buat 3 rantai, kemudian kita beri penanda di lubang rantai yang ketiga. Lanjut kita skip satu lubang, di space ini tidak kita isi, langsung kita masuk ke lubang yang sejajar dengan DC. Di sini kita buat 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC, 1 rantai. Polanya sama ya. Skip 1 DC, 1 rantai, selesaikan sampai ke lubang sebelum lubang yang kita beri penanda di sini ya, teman-teman. Kita lanjut skip 1 lubang, 1 DC, 1 rantai, dan seterusnya. Nah, di lubang yang terakhir setelah kita skip 1 lubang, kemudian cukup kita buat 1 DC saja. Oke, baris pertama selesai ya, hasilnya seperti ini. Kita lanjut baris kedua. Untuk baris kedua polanya sama seperti baris pertama, diawali dengan membuat 3 rantai, kemudian kita beri penanda di lubang rantai ketiganya. Lanjut lagi skip 1 lubang, di lubang berikutnya isi 1 DC, 1 rantai. Ini tinggal kita ulangi aja ya, pola yang sama seperti tadi. Skip 1 lubang, di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Begitu seterusnya sampai kita bertemu dengan lubang yang kita beri penanda tadi, teman-teman. Oke, sampai di sini ya. Oke teman-teman, ini saya sudah di akhir baris, sudah berada di lubang yang kita beri penanda. Nah, untuk di akhir baris ini ada perbedaan. Di sini kita skip 2 lubang teman-teman, lubang yang space dan lubang DC-nya. Dan kita akan membuat DC yang terakhir di lubang yang kita beri penanda atau di lubang rantai ketiga di awal baris tadi. Jadi di akhir baris ini kita skip 2 lubang ya teman-teman, seperti ini. Kita lanjut baris ketiga, awali dengan membuat 3 rantai, beri penanda di lubang rantai ketiga. Di sini nanti letak DC yang terakhir ya, setiap akhir baris. Kemudian skip 1 lubang, di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC, 1 rantai, dan seterusnya sampai ke bagian lubang yang kita beri penanda, mengikuti pola yang sama seperti pada baris kedua tadi. Oke, ini saya sudah di akhir baris ya. Di akhir baris sama seperti baris kedua tadi, kita skip 2 lubang.
dan kita akan langsung masuk ke lubang yang kita beri penanda. Di sini kita buat 1 double crochet. 1, 2, kita skip. Nah, di lubang yang kita beri penanda atau di lubang rantai ketiga ya, kita buat 1 DC. Kita ulangi lagi baris keempat mengikuti pola yang sama seperti baris ketiga ya. Jadi teman-teman, untuk bagian handle-nya ini di setiap barisnya dimulai dari baris kedua, ketiga, dan seterusnya, itu setiap barisnya akan berkurang 1 DC karena di setiap akhir baris kita skip 2 ya. Jadi ini kita akan membuat sampai nanti kita bertemu dengan baris yang jumlah DC-nya itu ada 5 ya. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai membuat baris per barisnya sampai kita bertemu dengan baris yang jumlah DC-nya ada 5. Nah, untuk bagian handle-nya ini kita buat juga bunga ya untuk mempermanis. Opsional aja ya teman-teman, jika tidak mau pakai bunga di sini juga it's okay. Namun di sini saya membuat bunganya ini di baris keempat ya. Tepatnya di bagian tengah-tengah. Jadi polanya sama aja seperti pada pola bunga sebelumnya. Nah, ini saya sudah selesai di baris di mana berakhir dengan 5 DC ya jumlahnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat pengurangan 1 baris lagi di mana nanti berakhir dengan 4 DC ya. Setelah itu tidak ada lagi pengurangan. Oke, ini kita lanjutkan dulu 1 baris lagi, polanya sama seperti tadi. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu posisinya kita balik. Skip 1 lubang, di lubang yang kedua kita isi dengan 1 DC 1 rantai. Skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita isi dengan 1 DC 1 rantai. Lalu di akhir baris ini kita skip 2 lubang ya. Kita masuk ke lubang rantai yang ketiga. Oke, jadi ini berakhir dengan 4 SC. Setelah ini kita tidak akan lagi membuat pengurangan. Awali dengan membuat 4 rantai. Nah, bedanya di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita skip 1 lubang, 1 DC 1 rantai di lubang berikutnya. Skip 1 lubang, 1 DC 1 rantai. Skip 1 lubang. Nah, di lubang rantai ketiga di sini kita buat 1 DC. Oke teman-teman, seperti ini ya. Jadi untuk baris ini tidak ada lagi pengurangan. Kita lanjut lagi, ulangi dengan pola yang sama. Buat 4 rantai, balik, kemudian skip 1 lubang, 1 DC 1 rantai. Sebanyak 3 kali ya. Skip 1 lubang, di lubang rantai ketiga isi dengan 1 DC. Oke teman-teman, ini kita ulangi membuat 2 baris lagi ya. Oke teman-teman, untuk 4 DC-nya ini sudah selesai ya, 4 baris. Terakhir di baris keempatnya kita buat 1 rantai, lalu tarik benang agak panjang. Ini untuk menjahit gespernya nanti, kita gunting ya. Nah, untuk bagian handle sisi kirinya udah selesai, hasilnya seperti ini. Teman-teman ya, letak bunganya di sini ya, pastikan di baris keempat. Nah, berakhir dengan 4 DC ya, sebanyak 4 baris. Oke, kita lanjut bagian handle sebelah kanan ya. Untuk polanya sama seperti handle pada bagian kirinya. Polanya sama aja. Cuma bedanya di sini untuk 4 DC-nya itu barisnya kita buat agak panjang ya untuk talinya yang bisa kita adjust nantinya, teman-teman. Yang bisa kita atur panjang pendeknya. Bisa dijadiin selempang, tas bahu ya.
seperti ini. Jadi bebas mau sebelah kiri atau kanan yang dibuat panjang seperti ini. Ini panjangnya sekitar 70 cm teman-teman ya untuk handle-nya ini. Nah, kalau panjangnya dikira-kira sudah cukup menurut teman-teman ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Ini kita akan merajut keliling untuk bagian handle-nya ya. Kita buat satu rantai, lalu di space yang ini kita isi dengan 2 SC. Kemudian di lubang yang ini kita isi dengan 1 SC. Di space-nya kita isi dengan 2 SC di space yang sama ya. Lalu di lubang berikutnya di sini kita isi dengan 1 SC. Nah, ini tinggal kita ulang-ulang saja dengan cara yang sama ya, jumlahnya 2 SC di bagian space-nya, kemudian 1 SC. Nah, ini selesaikan hingga ke bagian bawah sampai kita bertemu dengan bagian atas tasnya ya. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai hingga ke bagian bawah handle-nya. Ini kita masuk ke bagian badan tasnya di bagian atas tasnya ya. Di sini di lubang yang sejajar dengan lubang DC kita isi dengan 1 SC. Lalu di space-nya di lubang space yang ini kita isi dengan 1 SC. Lanjut lagi lubang berikutnya di sini 1 SC. Jadi ini di masing-masing lubangnya kita isi dengan 1 SC ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita langsung lanjut dari handle ke bagian badan tas. Kemudian ini kita memutar lagi ke bagian handle-nya, naik ke atas ke sini. Kemudian sampai ke bagian atasnya. Di sini kita naik ke atas, kemudian kita turun lagi ke bagian bawah handle sampai ke bagian belakang tas, kemudian naik lagi ke bagian handle yang panjang ini ya, sampai ke akhir putaran. Nah, ini saya sudah di akhir putaran ya, di bagian handle yang panjang tadi. Nah, di space yang ini kita isi dengan 3 SC di space yang sama. Kemudian 1 SC di lubang berikutnya. Lubang berikutnya tepatnya di space ini kita isi 1 SC, lubang berikutnya 1 SC. Lalu di sini kita isi dengan 1 SC, kemudian kita slip stitch di lubang rantai pertama yang kita buat di awal putaran tadi ya. Oke, hasilnya seperti ini. Terakhir kita fasten off, buat satu rantai lalu tarik benangnya. Nah, ini kita gunting benangnya, artinya ini kita sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya untuk bagian handle-nya. Next, kita akan memasang atau menjahit jaspernya supaya nanti handle-nya bisa di-adjust atau bisa dipanjang pendekkan ya. Nah, untuk ukuran jaspernya ini 4 cm, lebarnya 2 cm. Oke, langsung aja kita jahit ya. Kita masukkan dulu ke bagian tengah ini. Ini bagian handle yang pendek ya, teman-teman, yang kita jahit. Kita masukkan handle-nya ke bagian tengah jaspernya seperti ini. Jadi yang akan kita jahit nanti bagian ini ya teman-teman, bagian rajutannya. Nah, ini benang yang kita sisakan tadi langsung aja kita jahit menggunakan jarum tapestry seperti ini. Kita jahit bolak-balik aja ya, pastikan jahitannya kuat dan jaspernya tidak mudah terlepas.
Oke, kalau sudah, ini tinggal kita jahit mati aja di sela-sela rajutan ya, seperti ini. Oke teman-teman, jaspernya sudah selesai kita jahit dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan tali yang panjang tadi ke bagian jaspernya seperti ini ya. Kita masukkan dulu dari sini. Kemudian kita masukkan sekali lagi ke bawah jaspernya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi talinya ini bisa teman-teman panjang maupun dipendekin ya. Oke, untuk mempermanis tas ini teman-teman bisa pasangin back charm seperti ini ya. Nah, untuk pola atau video tutorial kelinci lucu ini bisa teman-teman dapatkan linknya di bagian description box ya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya tote bag flower yang super cantik dan super mudah untuk teman-teman pemula. Sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan pastinya mudah dipahami. Habis ini bikin project apa lagi ya? Boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan selamat mencoba.